Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Senpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Nawar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Senpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mas Arif gimana ini? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema ini begitu menarik, yakni datang dinanti pulang penuh arti. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, setiap tamu yang datang dalam hidup kita selalu membawa cerita dan makna. Dalam Islam, ada momen-momen istimewa yang kehadirannya selalu dirindukan dan kepergiannya meninggalkan pelajaran mendalam bagi hati setiap muslim. Tema kali ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa sudah sejauh mana kita memaknai setiap kesempatan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan tema kita pada hari ini terkait dengan datang dinanti pulang penuh arti yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Saudaraku pemirsa Senpo TV dimanapun berada, Mas Arif, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus mendapatkan karunia nikmat dan karunia rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang datang dinanti pulang penuh arti. Apa ini maksudnya? Ini adalah sebuah ungkapan atau filosofi yang begitu indah, yang menggambarkan bagaimana kehadiran seseorang yang selalu ditunggu-tunggu dan selalu dirindukan, dan kepergian orang tersebut membawa kenangan atau membawa peninggalan yang begitu bernilai, entah dari sisi kesannya, ilmunya, atau kebaikan-kebaikan yang ditinggalkannya. Ini kita arahkan pembicaraan kita kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya bagaimana kita meneladani sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu seseorang yang kehadirannya sangat-sangat dinanti. Bahkan para tokoh-tokoh agama dari agama sebelumnya itu sudah tahu bahwa nanti akan hadir seseorang nabi, seorang utusan Allah yang menjadi penutup dari para utusan-utusan, yang membawa kedamaian, yang membawa misi perdamaian bukan hanya untuk lokal satu umat saja, tapi kafatan linnas, tapi untuk semua umat manusia. Misalnya yang diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa idh qala, dan ketika berkata Isa ibn Maryam, Isa putra Maryam, ya bani Israel, yang diajak bicara saat itu kaum Bani Israel, bahwa Nabi Isa mengatakan inni rasulullah ilaikum, bahwa saya ini utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang misi saya diantaranya adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh Taurat. Artinya dalam Taurat sudah ada, kemudian diperkuat dalam Injil. Wa mubashiran, dan kabar gembira, bi rasulin, akan diutusnya seorang utusan, mim ba'di, setelah aku di sini adalah setelah Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Nah, nama lain dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ahmad. Dan memang
Ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat beliau di usia remaja, diajak dagang oleh pamannya Abu Talib, maka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Kemudian Buhairah itu melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad yang masih usia remaja itu, mungkin usia belasan tahun. Yaitu diantaranya dengan kemanapun beliau berjalan itu selalu dinaungi awan yang seakan-akan tidak merelakan bahwa calon nabi ini tersengat matahari langsung. Nah, ini yang disebut dengan irhas. Irhas itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para calon nabi dan rasul. Nah, itu yang diketahui oleh seorang Buhairah, seorang pendeta, seorang rahib dari agama yang sebelum Islam. Dia udah tahu dari kitab sucinya bahwa nanti akan ada nabi penutup yang cirinya diantaranya tadi. Saat masih anak-anak, saat masih remaja, dimanapun ia berjalan, seakan-akan matahari itu tidak mau nyentuh langsung terik panasnya. Kemudian ada seorang pendeta lagi namanya Nasturo, juga sama, melihat tanda-tanda kenabian dari Muhammad yang saat itu memang belum jadi nabi. Kemudian ketika Muhammad itu memasuki usia 20-25 tahun, ada seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Yang Waraqah bin Naufal ini notabene masih satu keluarga dengan Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini adalah para rahib, para pendeta dari agama yang terdahulu yang mereka memegang teguh Taurat, memegang teguh Injil, dan ternyata di dalam Taurat dan Injil itu sudah ada informasi bahkan secara detail ciri-cirinya, terlahir dari suku apa, dari bangsa apa, semuanya sudah dijelaskan sehingga mereka dijelaskan dalam Al-Qur'an alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka itu artinya para pembesar-pembesar agama, para tokoh-tokoh agama terdahulu mengenali ciri-ciri calon nabi akhir zaman, yaitu nabi penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan digambarkan Al-Qur'an kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali calon nabi itu seperti mengenali anak mereka sendiri. Itu saking kenalnya ciri-ciri calon nabi itu. Bahkan ada seorang tokoh dari agama pendahulu yang namanya Abdullah bin Salam. Ketika sudah diangkatnya Rasulullah sebagai seorang rasul, beliau benar-benar ini baru yang ditunggu-tunggu, bahwa dalam kitab kami, dalam ajaran kami jelas adanya nanti ada nabi penutup akhir zaman yang itu terlahir dari bangsa Quraisy dengan ciri-ciri yang tersebutkan tadi, sehingga Abdullah bin Salam seorang rahib ketika mendengar informasi sudah diutusnya seorang yang bernama Muhammad, tanpa pikir panjang beliau langsung menyatakan diri untuk Islam, mengucap dua kalimat syahadat. Jadi lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinanti-nanti, bahkan diketahui oleh para tokoh-tokoh agama sebelum datangnya agama Islam ini. Lalu juga kepulangan Rasulullah, artinya kembalinya Rasulullah ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan jejak yang penuh arti luar biasa. Di antaranya salam sabda Rasulullah, dalam sabda ini diabadikan dalam Al-Muwatta tulisan Imam Malik bahwa taraktu fikum amrayni ma in tamsaskum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Kalau kalian bisa berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan terhina, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang berlaku sepanjang masa ya hanya Quran. Mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya hanya kondisional saja, pas kejadian itu saja. Tongkat Nabi Musa hanya sekali pakai buat mukul laut, membelah jadi seberangi, kemudian setelah itu menutup kembali. Nabi-nabi yang lain juga sama, tapi mukjizat yang dianugerahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini bisa dinikmati oleh kita umatnya yang terlahir hampir 15 abad setelah masa kenabian itu. Misalnya begini, kita ambil contoh realnya. Ayat yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran itu Iqra, artinya membaca, artinya belajar. Insya Allah siapapun yang pandai membaca, orang itu pasti akan jadi orang sukses. Membaca itu bukan hanya membaca teks ya, bisa membaca situasi, bisa membaca keadaan. Maka orang-orang inilah
Orang yang bisa membaca sesuatu, membaca keadaan, kemudian dia memanfaatkan situasi dan keadaan itu, dialah orang yang sukses. Maka yang pertama kali diperintahkan oleh Quran sebagai peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca. Tapi sayang disayang, saya beberapa kali membaca sebuah survei ya, menempatkan Muslim Indonesia ini sebagai Muslim yang sangat rendah dalam minat untuk membaca. Bisa dibandingkan mungkin Mas Arif melihat ketika umat lain, dari bangsa lain bahkan, ketika di ruang tunggu, untuk antrean mungkin di tempat-tempat fasilitas umum, mereka menyempatkan untuk membaca buku. Kalaupun nggak membaca buku, walaupun mereka membawa handphone atau alat yang lain, yang mereka baca itu adalah artikel-artikel yang bernilai manfaat. Berbeda dengan kita. Kita itu lebih senang hiburan yang lucu-lucu, yang sifatnya ya walaupun ada sih nilai manfaatnya, cuman kan dari sisi yang lain kan kita ini umat Islam yang ditinggali oleh Rasulullah peninggalan yang luar biasa. Setelah berpulangnya Rasulullah 15 abad yang lalu berupa Quran, yang perintah itu belum ada perintah sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, belum ada. Yang diperintahkan itu membaca. Maka orang yang ada titik-titik untuk menuju kesuksesan adalah orang yang pandai untuk membaca. Lah padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang ummi. Ummi itu artinya orang yang tidak dikaruniai pintar membaca dan menulis. Tetapi kenapa yang diperintahkan membaca? Jadi membaca itu bukan hanya membaca teks, membaca tulisan, tapi yang terlebih penting adalah membaca keadaan. Kalau keadaannya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau kondisinya seperti ini, sikap apa yang harus saya ambil? Inilah yang menjadi peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau itu ketika sebelum datang sangat dinanti-nanti. Ketika beliau akan pulang, kepergian beliau meninggalkan jejak yang luar biasa dari segala sisi kehidupan umat manusia. Bangsa Arab yang dulu sangat-sangat tertinggal dari sisi peradaban dan lain sebagainya, makanya dikenal dengan peradaban jahiliyah yang begitu luar biasa tertinggalnya dari peradaban-peradaban modern. Cuman kadang terkait peradaban modern juga bisa kembali ke jahiliyah lagi, dirubah dalam jangka waktu hanya 23 tahun kurang lebih, dan Rasulullah meninggalkan pondasi-pondasi dari berbagai macam sektor kehidupan yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk umat Islam tapi seluruh umat manusia. Maka misi Rasulullah itu diantaranya kafatal linnas, untuk semua umat manusia. Wallahu a'lam. Bisa, Masya Allah. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan juga pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan datang dinanti, pulang penuh arti. Ternyata maksud dari tema kita hari ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz adalah terkait dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini, yang ketika kepulangannya juga memberikan arti yang luar biasa bukan hanya untuk umat Islam namun juga untuk umat manusia pada umumnya. Pak Ustadz, kalau kita tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz bahwasannya kehadiran Nabi Muhammad SAW ini kan kehadiran yang dinanti. Bahkan ini para ahli kitab tadi sudah yang sebelumnya menganut agama lain, kemudian ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW ini sudah hadir, kemudian sudah mengatakan ataupun menyatakan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Pak Ustadz, untuk umat-umat akhir zaman seperti kita saat ini yang jaraknya adalah cukup jauh dengan masa hidup Rasulullah SAW, yang kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini bagaimana cara kita untuk bisa lebih mencintai Rasulullah SAW yang notabene hanya kita mungkin tahu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, tanpa pernah kita bertemu secara langsung. Berbeda dengan para sahabat yang kita tahu para sahabat ini kan ketemu langsung hidup di zaman Rasulullah SAW, Pak Ustadz.
Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arief, bagaimana kita umat akhir zaman yang jarak kita hampir 15 abad, kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Keberadaan kita sudah pernah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang, nanti ada umat yang keistimewaannya itu istimewa. Mereka tidak pernah mendengar suaraku, gak pernah beraktivitas sehari-hari bersamaku, tapi mereka iman kepadaku. Tuba liman amanabi. Beruntunglah mereka yang beriman kepadaku, sementara mereka nggak pernah melihat aku makan, melihat aku berbicara, dan lain sebagainya. Jadi termasuk kita ini sudah mendapatkan tiket kebegimbaraan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara kita? Kalau Mas Arief tadi bilang kalau para sahabat bisa ngelihat langsung, oh Rasulullah cara makannya begini, Rasulullah sholatnya begini, Rasulullah cara bergaul dengan keluarga, lah bagaimana kita? Nah inilah gunanya kita mempelajari ilmu. Kalau dalam istilah pesantren itu ada namanya sanad muttasil. Sanad muttasil itu ada ketersambungan, Mas Arief. Kita belajar sholat dari guru kita belajar dari gurunya, insya Allah sampai ke ulama, sampai ke para tabi'in, sampai ke tabi'in, generasi tabi'in itu setelah sahabat, kemudian sampai ke sahabat, sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya karena kita jarak dengan Rasulullah itu hampir 15 abad, perbedaan itu pasti ada. Misalnya begini Mas Arief, contoh kecil. Ketika Rasulullah sholat mengangkat tangan, itu para sahabat melihat, kemudian mengatakan warfa yadaihi hadwa mangkibaihi, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Kalau dulu sahabat melihat langsung, oh sejajarnya itu seperti apa. Tapi umat sekarang, mungkin para sahabat, satu sahabat melihat sejajarnya itu ke atas, sejajarnya ke atas. Kalau saya ditanya, milih kemana? Ke atas, karena guru saya ngajarinnya ke atas. Tapi saya tidak akan berani menyalahkan orang yang sejajarnya takbirnya ke depan. Maka ada yang takbir Allah ke depan. Ada yang sejajarnya ke samping, Allah Akbar. Lah mana yang benar? Insya Allah semuanya benar. Karena kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Karena memang jarak antara kita dan Rasulullah itu hampir kurang lebih 15 abad. Kalau dulu saya ingat itu ada kuis di salah satu TV swasta kayak kata bersambung apa nih. Itu dari orang pertama sampai orang kelima atau berapa, itu pun udah ada beberapa kata yang hilang atau berubah. Ini baru 5 orang loh ya. Dalam jangka waktu ya hanya paling hitungan detik, menit lah ya. Nah ini ratusan tahun. Tapi bisa terjaga hanya perbedaan dalam masalah teknis sedikit-sedikit saja, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran itu ada jaminan, ada garansi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaga keontentikan Al-Quran. Karena saat itu ketika Quran turun, yang diperintahkan untuk nyatet, nulis itu hanya Quran. Sementara hadis tidak. Hadis itu dibukukan setelah beberapa periode setelah wafatnya Rasulullah. Maka kalau seandainya terjadi perbedaan, ya wajar karena ada jeda rentang waktu yang cukup lama. Kalau Quran memang langsung begitu turun langsung ditulis, maka mulai dari pertama turun insya Allah sampai hari kiamat Quran itu tidak berubah. Hanya mungkin teknis model huruf saja yang berubah, tapi bacaannya insya Allah tidak berubah sama sekali. Jadi kalau hal-hal yang lain kita bisa mengetahui Rasulullah itu tentu dari Quran, dari hadis, dan yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Kalau dalam bahasa pesantren tadi saya bilang sanad muttasil. Muttasil itu artinya ketersambungan keilmuan kita dari ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, kalau tadi sudah dijelaskan meskipun jarak hidup kita dari zaman Rasulullah dengan zaman saat ini cukup jauh, bahkan ribuan tahun. Tapi ada tidak Pak Ustadz, mungkin dari cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diajarkan Rasulullah pada saat itu, yang ternyata pada saat ini cukup relevan, kemudian ternyata sesuai juga dengan sains. Padahal dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mungkin mencontohkan, tapi tidak memberikan alasannya. Dan ternyata itu baru bisa dijelaskan saat ini, Pak Ustadz. Iya, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mas Arief, banyak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteliti oleh ilmu modern. Ternyata memang sangat relevan dengan ilmu modern. Dulu para sahabat itu hanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Rasulullah misalnya mengajarkan kalau makan dengan tangan,
Kemudian setelah dipelajari ternyata, saya bukan ahlinya ya, ternyata dari ujung jari-jari kita itu ada enzim-enzim tertentu yang itu bisa membantu untuk proses pencernaan makanan itu. Berbeda dengan makanan itu ketika memakai sendok. Tetapi Rasulullah juga tidak melarang, jangan pakai alat, enggak kan? Karena kalau dulu memang Rasulullah bahan makanannya itu ya bahan padat lah ya, kayak roti, kurma, gandum. Lah kalau kita bubur ayam apa iya pakai tangan, soto apa iya pakai tangan kan enggak. Tapi ajaran Rasulullah tetap relevan dan bahkan sekarang banyak orang yang memilih makan memakai tangan. Kalau hitung-hitungan higienis Mas Harif ya, mohon maaf ya kalau ini kita tidak merendahkan ya, kalau kita makan di tempat-tempat resto, di tempat-tempat makanan umum itu cendok, kalau cendok ini udah berapa kali mulut yang dimasuki oleh cendok ini. Tapi kalau tangan ini paling orang-orang terdekat kita, maka lebih higienis sebetulnya kan tangan kita. Cuman kadang ada orang yang menganggap makan pakai tangan itu kayak ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Padahal banyak sekarang malah resto-resto besar itu menyajikan menu dengan kalau orang Jawa itu pakai muluk, pakai tangan begini. Dan itu kan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh lagi, ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ketika ada minuman kejatuhan laler, itu Rasulullah memerintahkan untuk ditenggelamkan sekalian, kemudian baru diambil, dibuang, kemudian silahkan minum kembali. Cuman kayaknya kalau kita ya enggak tegel itu. Tapi kenapa seperti itu? Ternyata ya setelah diteliti dalam ilmu modern sekarang, dalam sayap lalat itu salah satu mengandung obat, satu mengandung penyakit racunnya, atau kemudian satu penawarnya. Nah, kalau hanya tenggelam sebelah, ya kalau yang tenggelam ini obat penawarnya, kalau penyakitnya, nah maka ditenggelamkan sekalian biar netral kembali itu air. Itu penelitian ilmu modern. Nah kalau zaman dulu ya sami'na wa ata'na. Kemudian Rasulullah misalnya ketika menjelang tidur gunakan untuk lambung yang sebelah kanan. Dan ternyata memang sistem pernapasan paru-paru dan lain kan adanya sebelah kiri biar tidak terhimpit dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi Rasulullah ketika minum diajarkan untuk duduk. Walaupun beliau tidak melarang secara mutlak minum berdiri, karena ada beberapa riwayat yang minum air zam-zam dengan berdiri, dan ternyata dalam penelitian ilmu modern tadi ternyata sangat relevan. Bahkan ajaran Rasulullah dalam ajaran Islam yang dipakai dalam dunia medis adalah berpuasa. Sumu tasyahu, puasalah maka engkau akan sehat. Saat itu sahabat sami'na wa ta'na, siap ya Rasul. Tapi begitu diteliti ternyata banyak diadopsi dalam dunia medis. Sebelum ada tindakan operasi dan lain sebagainya dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan praktisi-praktisi kesehatan sekarang itu banyak yang mengajak untuk berpuasa. Bahkan saya pernah nonton dari salah satu tayangan media sosial. Kalau kita orang Indonesia puasa standar 14 jam, dia mengajak puasa itu 16 atau 18 jam untuk mendetoksi tubuh secara alami. Dan itu berawal dari ajaran Islam. Walaupun puasa itu juga diajarkan di agama-agama sebelumnya. Tapi diperkuat kembali oleh Islam. Jadi ajaran agama Islam ini akan terus relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Wallahu a'lam. Bisa, Masya Allah. Ternyata banyak sekali ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW, dari cara beliau hidup, dari hal-hal sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dulu mungkin sahabat-sahabat hanya mengikuti saja tanpa mempertanyakan terkait dengan alasannya. Dan baru beberapa tahun ribuan tahun, berabad-abad dari zaman Rasulullah SAW baru tahu alasan dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Pak Ustadz, kalau saat ini kan kita melihat mungkin sebagai menghormati Rasulullah SAW, banyak di antara kita yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi itu merupakan tradisi atau memang dari zaman sahabat dulu juga sudah ada, Pak Ustadz? Kalau peringatan Maulid secara tekstual itu tidak ditemukan zaman Nabi, hanya secara kontekstual ketika Rasulullah berpuasa di hari Senin. Kemudian ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Karena aku dilahirkan pada hari Senin. Kemudian di antara ada ayat Quran bahwa di antara karunia Allah yang terbesar adalah dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mensyukuri itu diadakan acara itu. Ini tidak secara tekstual ada, makanya
terjadi perbedaan yang mungkin perbedaan ini sampai kiamat kurang 2 jam nggak akan ketemu. Karena saudara kita yang satu kalau tidak temu teksnya tidak akan mengamalkan, sementara yang satunya secara kontekstual ada. Walaupun tidak secara teks, para sahabat dulu setiap tanggal ini mengadakan ini tidak. Maka ya kita dituntut untuk berbesar hati, seandainya terjadi perbedaan ya wajar, karena jarak kita dengan Rasulullah udah ratusan tahun. Kalau ada perbedaan, umpama awalnya 1 mili, lama-lama jadi senti, sama akan berbeda. Maka perbedaan itu sunnatullah yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Kita hanya dituntut untuk legowo, dewasa dalam menyikapi perbedaan itu. Wallahu a'lam. Bisa. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz telah menjelaskan terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni terkait dengan datang dinanti, pulang penuh arti, yang ternyata ini merupakan kehadiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pemirsa Sinpo TV, saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Kal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.